warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Arifah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap yang berasal dari SDN Muktisari 02. Pada kesempatan kali ini yaitu kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Hartoni. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN Muktisari 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hartoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Pak. Sebelum nantinya saya melakukan proses pengamatan pada pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, tujuan dari proses pengamatan atau supervisi yang akan saya lakukan itu untuk menilai dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kenapa pada hari ini kita melakukan percakapan observasi itu supaya nantinya Bapak itu lebih siap, lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran. Sehingga nantinya Bapak nanti akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak. Itu ya Pak. Nah, dalam percakapan observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bapak capai dalam proses pembelajaran nanti, Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Hartoni dari SD Muktisari 2, guru kelas 5. Di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang rantai makanan. Dalam kegiatan tersebut ada tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, dengan melakukan tanya jawab dengan guru dan peserta didik, ini diharapkan peserta didik dapat memasangkan gambar urutan rantai makanan pada suatu sistem dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan gambar rantai makanan, siswa dapat menyebutkan masing-masing peranan makhluk hidup pada rantai makanan tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi ekosistem pada urutan rantai makanan secara tepat. Itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam kegiatan pembelajaran nanti. Ya, baik Pak. Berarti nanti ada 3 tujuan yang ingin Bapak capai ya Pak. Yang pertama itu memasangkan rantai makanan berupa gambar nanti ya Pak. Yang kedua menyebutkan peranan masing-masing dalam ekosistem. Terus yang ketiga adalah menyebutkan ekosistem mana gitu ya Pak. Ya, mengidentifikasi ekosistem mana. Ya. Terus untuk pertanyaan yang kedua Pak. Berkaitan dengan area pengembangan. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam observasi besok? Ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan diferensiasi konten, jadi materi ekosistem dengan lagu, video, gambar maupun PPT. Kemudian untuk diferensi produk itu terkait dengan LKPD, itu didasarkan pada kesiapan belajar siswa. Kemudian KSE dalam keterampilan berrelasi untuk berdiskusi dengan masing-masing teman. Ya, berarti juga untuk area yang ingin Bapak kembangkan itu ada 3 ya Pak. Ya, yang pertama itu pembelajaran diferensi konten ya Pak, proses ke konten dan juga ke diferensiasi produk yang nanti akan menghasilkan LKPD ataupun lembaga siswa yang berbeda berdasarkan kesiapan belajar siswa. Terus yang ketiga adalah untuk KSE ya Pak, atau pembelajaran sosial emosional. Baik Pak. Terus untuk semuanya itu biar nanti tercapai itu kira-kira strategi apa yang Bapak siapkan atau mungkin media apa, terus metodenya bagaimana? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Oke, baik-baik. Untuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran tersebut, saya menyiapkan pertama adalah RPP yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian untuk pendekatan, saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk model pembelajarannya menggunakan PBL, Problem Based Learning.
Kemudian metode pembelajaran, ini ada diskusi, tanya jawab, penugasan, maupun ada presentasi, dan juga ceramah. Baik, berarti sudah cukup lengkap ya Pak strategi yang dipersiapkan dan juga media pun metodenya sudah tersedia. Insya Allah sudah lengkap. Ya. Nah, sekarang kira-kira kapan ini Pak proses pembelajaran yang akan dilakukan? Ini untuk pelaksanaan pembelajaran setelah dilaksanakan pra-observasi, insya Allah besok akan saya laksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, berarti besok saya akan datang ke kelas Bapak, melakukan proses observasi, dan nanti setelah proses pra-observasi ini juga akan ada proses pasca observasi ya Pak. Nanti kita akan melakukan percakapan didampingi dengan oleh pengajar praktik. Itu ya Pak. Nah, terima kasih banyak Pak Hartuni atas waktunya pada percakapan kali ini. Demikian proses percakapan para observasi kali ini. Sampai jumpa lagi pada proses observasi dan proses pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Terima kasih sudah berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kan untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Rida ya. Berarti untuk hari ini Rida tidak berangkat sekolah karena kenapa? Sakit. Oke ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke pelajaran, kita bernyanyi dulu. Nyanyi
ketika menanam padi kadang agak apa ya, ketika tanamannya rusak biasanya dimakan apa? Tikus. Ini tikus berarti di sini makanannya apa? Padi. Berarti padi dimakan oleh tikus. Ya. Nah, tikus biasanya terus gimana? Tikusnya mati atau dimakan apa? Biasanya di sawah juga ada ular. Mungkin ada yang pernah lihat ular yang panjang, suka di bekas tanaman padi yang sudah itu kan banyak ada ularnya, itu makan tikus. Berarti padi tadi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, kadang ular bagaimana? Ular dimakan apa? Elang, tapi kan di sini jarang sekali elang. Biasanya dimakan apa? Burung hantu. Riji, burung hantu tahu? Burung hantu, kenapa jadi burung hantu apa? Namanya bisa menghilang. Burung hantu kan burung yang menakutkan sehingga dinamai oleh burung hantu karena wajahnya itu atau mukanya itu seperti kucing matanya besar, kemudian hidungnya kecil, terus bagian mulutnya itu yang ada itu runcing, terus dia bisa menengok kemana? Misalkan tubuhnya menghadap ke selatan, itu bisa menengok sampai ke utara. Apa kalian bisa? Kamu menghadap ke sana, terus kepalanya bisa muter sampai ke sana? Nggak bisa kan? Itu kehebatan burung hantu yang nanti akan memakan ular. Baik. Untuk selanjutnya lebih jelasnya tentang apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang rantai makanan. Namanya saja rantai, berarti ada urutannya. Maka lebih jelasnya nanti bisa menyimak di dalam gambar yang akan Pak Guru tampilkan ya. Oke, kita akan menyaksikan atau yang Pak Guru tampilkan dalam gambar-gambar yang ada di papan slide ya, yaitu tentang harmoni ekosistem. Kemudian ekosistem apa sih? Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada hubungan antara makhluk satu dengan makhluk yang lain di dalam suatu tempat. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Kemudian di dalam ekosistem itu ada hubungannya tadi yang Pak Guru sampaikan, yaitu rantai makanan yang tadi Pak Guru contohkan. Nah, rantai makanan apa sih? Hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya mendapatkan energi. Pada sebuah ekosistem terdapat banyak komponen, di antaranya adalah produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, tujuan dari rantai makanan di sini adalah untuk mendapatkan energi. Ketika hewan satu memakan hewan yang lain, tujuannya supaya punya energi. Sama seperti kita kalau makan itu tujuannya untuk apa? Untuk punya tenaga. Misalkan kalian tidak makan satu hari, itu
ya Ricci ya. Sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Kemudian sekarang ke konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain yang karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Tingkatan konsumen adalah sebagai berikut. Contohnya konsumen tingkat pertama atau tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan produsen atau produk pertama kali. Berarti hewan itu yang memakan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Berarti tumbuhan yang hewan makhluk hidup yang seperti ini disebut dengan hewan herbivora karena dia memakan tumbuh-tumbuhan, atau juga omnivora yaitu pemakan yang tumbuh-tumbuhan yang dimakan, daging juga dimakan, jadi memakan segalanya. Kemudian ada konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 1. Jadi ketika konsumen 1 sudah makan tanaman, maka kemudian hewan tersebut akan dimakan lagi oleh hewan lain, maka disebut dengan konsumen tingkat kedua. Hewan ini adalah jenisnya, karena dia berarti hewan memakan hewan, maka disebut hewan karnivora atau juga bisa omnivora. Omnivora itu pemakan segalanya. Kemudian konsumen tingkat ketiga adalah makhluk hidup yang memakan konsumen 2. Biasanya ya sama, hewan ini adalah karnivora atau omnivora yang memakan tumbuhan yang mau, dagingnya mau. Ini konsumen yang tingkat ketiga. Ini contoh, ada belalang, ada katak, ada ular. Sekarang belalang ini konsumen tingkat berapa? Tingkat 1 karena belalang itu makan tanaman. Setelah belalang makan tanaman, belalangnya dimakan oleh katak. Nah, katak berarti ini konsumen keduanya. Kemudian setelah itu kataknya dimakan oleh ular. Ini konsumennya ketiga. Dan seterusnya nanti juga ada ular nanti dimakan oleh burung hantu menjadi konsumen tingkat keempat. Sekarang ke yang ketiga yaitu pengurek. Pengurek nama lainnya adalah decomposer. Dan pengurek sih apa? Pengurek adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan tersebut dan tumbuhan yang telah mati. Jadi hewan atau tumbuhan yang sudah mati itu kemudian akan membusuk, kemudian akan menyatu dengan tanah. Inilah yang menyebabkan tanah itu menjadi subur karena menjadi pupuk organik. Nah, biasanya hewan atau pengurek ini bisa juga berbentuk bakteri, bisa berbentuk jamur, bisa juga rayap, bisa juga kalau hewan mati itu banyak apanya? Belatungnya ya, belatung. Mungkin juga pengurek karena dia menguraikan tadinya bendanya besar menjadi rapuh, kemudian hancur, menyatu dengan tanah, kemudian menjadi pupuk yang organik.
Kita tepuk semangat dulu supaya nyanyinya semangat ya. Supaya jangan ngantuk, kita tepuk semangat dulu, nanti setelah itu baru menyanyikan lagu Rantai Makanan. Siap? Tepuk apa? Tepuk semangat. Kita mulai. Lagunya Rantai Makanan. Nada lagunya Anak Kambing. Tampilkan contoh rantai makanan. Di sini ada tanaman sebagai produsen, kemudian ada tikus konsumen pertama, kemudian ada ular konsumen kedua, terus ada burung ini sebagai konsumen ketiga, kemudian ada gambar apa itu belatung, ada jamur itu sebagai pengurai atau dekomposernya, kemudian setelah dekomposer kembali ke tanah menjadi penyubur tanah, menjadi pupuk, menjadi tanamannya subur. Tuh, terus berputar seperti rantai. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Ini contoh lagi rantai makanan yang ada di sawah. Di sawah ya, ada padi, ada tanaman padi ya. Kemudian ada ulat. Di tanaman padi kan juga ada ulat kan? Ulatnya kemudian dimakan oleh apa, Albi? Apa? Urutan yang pertama loh, ada padi, terus ulat, kemudian burung, terus ulat mati dimakan bakteri. Terus yang kedua ada padi dimakan tikus. Yang kedua belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak dimakan ulat dimakan bakteri. Terus masih sawah, yang ada di sawah ada tanaman padi kemudian dimakan oleh tikus, kemudian ulat, kemudian elang kemudian mati dimakan bakteri. Ini contoh yang ada di hutan, ekosistem hutan. Ada rumput dimakan kijang dimakan harimau, terus harimau mati kemudian dimakan bakteri. Kemudian rumput yang ada di hutan dimakan rusa dimakan singa mati dimakan bakteri. Terus rumput yang ada di hutan dimakan oleh zebra dimakan singa mati dimakan bakteri. Nah itu yang beda. Nah sekarang yang ada di laut, apa di laut ada
di permukaan air, mengambang dari daunnya. Di atas air itu ada sebelum ambo-ambo. Terus kemudian dimakan oleh ikan, ikannya dimakan buaya. Buayanya mati, dimakan bakteri. Ada eceng gondok, terus dimakan belalang, belalang dimakan katak, katanya mati dimakan bakteri. Ini contoh-contoh rantai makanan yang di ekosistem. Terima kasih. Berarti ini untuk materi rantai makanan sudah Pak Guru sampaikan melalui slide. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Sebelum berdiskusi, ini ada video. Nah, sekarang perhatikan videonya untuk lebih jelasnya. Ini suara apa? Burung. Mau diajak kemana aku hilang. Lihat pemandangan. Asik. Kok penasaran? Kamu sarapan dulu hari ini. Aduh, gak keluar. Ya, selesai untuk gambar video yang bisa kita saksikan untuk menggambarkan bagaimana proses rantai
dibagi menjadi 3 kelompok ya. Untuk kelompok 1 nanti gambarnya ini dipotong, nanti Pak Guru bawakan gunting sama double tip ya, nanti dipotong dikasih tempel, terus tempelkan di urutannya sih ya. Iya betul. Ini nanti guntingnya disiapkan. Terus untuk kelompok kedua
sertifikatnya. Kita cek dua, sudah. Mantap. Ya. Ini tingkat-tingkatnya belum. Ini tingkat berapa? Oke. Ya. Lengkap. Ya, silakan bawa. Ini untuk kelompok 1 sudah bisa menempelkan sesuai dengan urutan rantai makanan dengan masing-masing peranannya, baik produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir dekomposer. Ya, lengkap ini sudah betul. Oke. Sekarang persiapan untuk kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Nanti salah satu membacakan hasilnya. Ini Albi menghadap ke ya. Dan yang baca sama Niji. Jangan mau sudah dihitung mau oke. Silakan Pak. Serigala. kelinci, rumput, jamur. Yang benar adalah Yang benar adalah rumput, kelinci, serigala, jamur. ya. Berarti rumput dimakan, kelinci dimakan, serigala kemudian mati. Jamur. Lanjut yang kedua. Jelaskan masing-masing peran pada rantai makanan tersebut. Ya. Pertama. Rumput sebagai produsen, Ya. kelinci sebagai konsumen pertama, Ya. serigala sebagai konsumen kedua, Ya. jamur sebagai pengurai dekomposer. Ya. Terakhir. Tulisan di mana ekosistem terjadinya rantai makanan tersebut. Ekosistem hutan. Iya betul, terima kasih Lansia. Nah, untuk kelompok 2 sempurna sudah menyampaikan hasil dari diskusinya dan kelompoknya. Sekarang kelompok yang ketiga. Yuk, silakan masuk semuanya. Yang lain bisa menyimak, perhatikan. Ya, masing-masing peranannya yuk. Oke, Pak sebagai produsen. Ya. Bulat sebagai konsumen 1. Burung sebagai konsumen 2. Bulat sebagai konsumen. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok sudah menampilkan, sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, kira-kira dari diskusi yang kalian laksanakan, bisa memahami rantai makanan? Bisa? Ada pertanyaan? Jelas? Sudah paham? Yang belum paham bisa ditanyakan sebelum kita akan melaksanakan evaluasi. Baik, cukup ya, cukup paham ya? Oke. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi atau latihan. Ya, sekarang tugas mandiri sendiri-sendiri menjawab ada 5 pertanyaan. Nah, silakan kerjakan sendiri-sendiri karena ini tugas mandiri. Tadi sudah diskusi, sekarang tinggal yang sendiri-sendiri.
ketua. Silakan dari ketua kelas untuk menyiapkan. Kita terima kasih. Untuk selanjutnya bisa ke pertemuan berikutnya. Dari kami mohon sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Arifah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini yaitu coaching untuk supervisi akademik percakapan pasca observasi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Bapak Puji Setiawan. Beliau adalah pengajar praktik saya selaku CPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puja. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini mendampingi saya dalam proses percakapan pasca observasi. Ya, dan tentu saja saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Antoni. Beliau adalah guru kelas 5 yang sudah saya lakukan proses observasi pada proses pembelajaran kemarin ya Pak. Assalamualaikum Pak Antoni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi ya Pak. Dalam tahap ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Nah, dengan tujuan nanti Bapak bisa saya mengobservasi proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira bagaimana perasaan Bapak selama proses pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan? Pertama ucapkan terima kasih untuk kegiatan ini. Terkait dengan perasaan saya pasca pelaksanaan pembelajaran pada waktu itu, yang pertama saya jelas merasa senang dan dapat inspirasi baru tersebut, karena tingkat kesemangatan anak, bahkan dari dulu ketika anak itu semangat kita juga ikut senang, sehingga pembelajarannya aktif, sehingga inilah yang menyenangkan dari seorang guru sendiri. Ya, baik Pak. Selama proses observasi kemarin juga saya melihat ya kalau pembelajaran Bapak lakukan itu sudah berjalan dengan baik, anak atau murid juga sudah cukup antusias ya Pak untuk mengikuti pelajaran. Nah, untuk selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa Bapak ceritakan kembali tahapan-tahapan yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan di kelas. Ya, baik. Untuk tahapan-tahapan yang saya laksanakan ketika melakukan pembelajaran, memang memerlukan perencanaan. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, saya merencanakan untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Terus pendekatan yang saya pakai, karena harus saya memilih pendekatan yang cocok untuk kegiatan tersebut, karena pendekatannya berdiferensi. Langkah-langkahnya ketika pembelajaran yang menggunakan pendekatan diferensi, memang yang saya lakukan yang pertama adalah melakukan pemetaan terhadap kemampuan daripada siswa. Melalui pemetaan tersebut bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang kurang, ada yang sedang, dan ada kelompok yang tinggi atau ya di atasnya dari 2 kelompok tersebut. Kemudian setelah melakukan perencanaan dan pemetaan tersebut, dibuatlah alur dari pembelajaran. Terus kemudian memilihkan model
memilih model pembelajarannya. Kemudian ada pembuatan PPT, juga mencari video-video yang cocok untuk kegiatan pembelajaran tersebut sehingga terkesan menarik dan membuat siswa itu aktif, terpacu untuk mengikuti pembelajaran. Itu untuk proses-prosesnya seperti itu. Sambil juga pembuatan ada APD, itu kurang lebihnya seperti itu proses pembelajaran yang saya lakukan waktu itu. Baik Pak, untuk proses tahapan pembelajaran itu Bapak lakukan sudah cukup maksimal ya, dimulai dari tahap awal karena ini pembelajaran berdifferensiasi, jadi Bapak tadi melakukan itu ya pemetaan dulu untuk siswa ya, dari hasil pemetaan tadi itu dikatakan 3 kelompok ya Pak, ada yang siswa kemampuannya rendah, sedang, dan juga tinggi gitu ya, baik gitu ya. Terus setelah melakukan pemetaan juga Bapak menyiapkan RTP-nya ya Pak, berdifferensiasi, terus kemudian Bapak juga menyiapkan LKPD dan juga memilih media dan metode pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya tadi kan sudah melakukan persiapan ya, tahapan-tahapan sudah dilakukan. Nah, sekarang untuk fokus area pengembangan yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran kemarin apa Pak? Khususnya di area apa yang Bapak ingin kembangkan? Ini kan fokus pengembangannya memang ke diferensiasi ya, sehingga kegiatan ini bisa mengena kepada siswa yang betul-betul memang sesuai dengan tahap kemampuan daripada si siswa atau peserta didik yang kami berikan pembelajaran. Dan harapannya ya supaya cukup bisa hasilnya pun maksimal. Tadi kan Bapak sudah menceritakan untuk fokus area perkembangannya itu di diferensiasi ya Pak. Untuk diferensiasi kan ada yang konten, ada yang proses, dan produk Pak. Fokus Bapak sendiri itu pada diferensiasi yang mana Pak? Ya, untuk fokusnya juga di konten juga ya, kemudian untuk prosesnya juga ya. Jadi selengkap mungkin. Baik, ya. Untuk selanjutnya Pak, tadi kan sudah Bapak jelaskan ada perkembangannya yaitu pada proses pembelajaran diferensiasi ya Pak, yaitu konten, proses dan juga produk ya Pak. Nah sekarang pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu apakah sudah tercapai dengan maksimal atau belum Pak? Baik. Ini kan terkait dengan hasil ya. Ketika pelaksanaan pembelajaran itu sudah dilaksanakan, terus bagaimana hasilnya, tergantung dari prosesnya tersebut. Memang melalui diferensiasi ini, pendekatan seperti itu, memang tepat untuk mengelompokkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan kurang, terus sedang, sampai kemampuan tinggi. Jadi itu ya harapannya supaya tepat sasaran lah. Ya, berarti itu ya untuk kemampuan anak ya Pak ya, maksudnya kan berbeda-beda, jadi nanti pembelajaran yang Bapak lakukan itu bisa mengena ke semua kelompok itu ya Pak, supaya tepat sasaran lah. Iya baik Pak. Kemudian untuk hambatannya apa yang Bapak alami kemarin? Ya, untuk hambatan ketika pendekatan yang dipakai seperti itu, diferensiasi, itu memang kuncinya di pemetaan. Ketika pemetaan itu selektif, maksudnya itu memang lebih mendalam ketika memilih siswa yang masuk kategori A, kategori B, kategori C, itu memang kadang memang terjadi lompatan apa gimana ya namanya ya. Dia berarti yang misalkan tadinya di kategori A misalkan, setelah terjadi proses pembelajaran itu naik ke level berikutnya, misalkan naik ke level A atau yang sedang, itu seperti itu berarti, atau sebaliknya juga bisa terjadi. Yang diperkirakan itu di waktu di pemetaan masuk ke level tinggi, ternyata ketika pembelajaran berjalan, dalam proses pembelajaran itu memang kadang ada penurunan dari level yang tinggi ke sedang. Tapi ya
secara umum perpindahannya tidak drastis, yang tadinya level tinggi menjadi rendah gitu. Hanya mungkin kekurang apa ya, objektifan saya sendiri selaku pelaku pembelajaran itu untuk memetakannya kurang pertimbangan yang baik. Mungkin juga dari kegiatan pembelajaran itu, setelah dilaksanakan pembelajaran itu mungkin kegiatan itu menyenangkan sehingga semangatnya lebih tinggi. Yang tadinya biasa-biasa, yang biasanya itu diukur oke biasa aja, sedang, tapi karena itu pembelajarannya mungkin cocok dan menarik, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian jadi semangat, antusias, aktif, sehingga ini menjadi meningkatlah levelnya lah, seperti itu. Itu yang bisa kadang terjadi seperti itu. Ya, baik Pak, berarti kendala yang Bapak hadapi itu terjadi itu ya, mungkin tadi siswa yang pas pemetaan itu mungkin kemampuannya di bawah, ternyata salah terjadinya proses pembelajaran itu ternyata siswa tersebut mampu ke kelompok yang benar gitu Iya, ya. betul. Bisa jadi nanti tadinya siswa yang kelompok tinggi ternyata malah di kelompok yang menengah seperti itu ya. Itu memang dinamis ya Pak, jadi Ya, betul. antara mungkin rencana awal setelah terjadi pembelajaran ternyata berbeda dengan yang tadinya. Nah sekarang setelah tadi Bapak memaparkan apa ya kendala selama pembelajaran, untuk langkah kedepannya ini Pak, bagaimana Bapak akan memperbaiki proses belajarnya supaya bisa berjalan lebih baik lagi Pak dari proses belajaran yang sebelumnya? Untuk tadi kan memang kelemahannya di situ ketika pemetaan, khususnya di awal di pemetaan. Memang pemetaannya mungkin kurang tepat lah, atau kurang lengkap pertimbangannya, sehingga memasukkan kelompok-kelompok ini kurang apa ya, kurang pas, sehingga terjadi lompatan ketika nanti ada evaluasi, sehingga kategori yang tadinya dianggap masuk ke kelompok rendah, ketika ada itu jadi ternyata bisa, bukan berarti dianggapnya mudah, sedangkan itu kan berarti sudah masuk ke level yang lebih tinggi seharusnya. Ketika ada banyak jawab atau apa yang saya untuk itu bisa dijawab dengan cepat dan tepat, kan itu ya. Untuk tindak lanjutnya atau untuk pembelajaran berikutnya, berarti kuncinya di komentar supaya ini masuk kategori yang mana, supaya tepat sasaran juga untuk kegiatan pembelajarannya, terus untuk kegiatan tanya jawab ini untuk kategori level A misalkan, itu kan pertanyaannya harus seperti ini, untuk kategori kemampuan seperti ini. Nah ini kan kadang kendalanya tadi, ternyata setelah pembelajaran berjalan, ketika ada tanya jawab, ternyata ini sudah masuk ke level yang, jadi ya intinya untuk kegiatan berikutnya ya pemetaannya yang lebih tepat lah, supaya tidak apa kayak ketika anak itu ditanya jawab itu ketika mudah, itu kan kelihatan dari cara menjawabnya, itu kayak kelihatan ringan. Untuk yang itu kan untuk kategori yang Baik Pak, jadi nanti proses perbaikannya yang akan Bapak lakukan ya, jadi proses pemetaannya ya Pak yang awal, jadi yang misalkan itu tepat ya untuk pemetaan ke siswanya. Selain proses pemetaan tadi Pak, mungkin ada hal lain yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan pembelajaran Pak? Itu kan perencanaan dalam pembelajarannya kan seperti itu. Perencanaannya, pemetaannya itu tadi intinya lebih diintensifkan untuk pemetaan. Untuk proses pembelajarannya itu sendiri memang bervariasi sih. Kita monoton seperti itu saja juga siswa juga lama-kelamaan akan bosan. Jadi memang harus ada pembaruan dan kreativitas dari guru untuk membuat siswa itu tidak bosan dan terus ini baru, sehingga selalu menarik. Itu memang ya tuntutan dari guru kan seperti itu, supaya tidak membosankan. Bagaimana caranya menggunakan metode yang bagaimana, atau mungkin video-video atau itu yang lebih menarik, yang mungkin
mungkin anak-anak itu jarang atau mungkin belum pernah ketemu seperti itu, sehingga konten-kontennya yang lucu-lucu apa gimana, sehingga yang membuat anak itu terhibur juga sambil belajar. Itu di dalam proses pembelajarannya menampilkan media-media pembelajaran yang menarik. Juga seperti itu. Baik, Pak, luar biasa sekali ya Pak. Rencana yang akan Bapak lakukan tadi kan sudah diceritakan antara lain dengan memastikan apa ya pemetaan siswa, terus kemudian dengan melakukan ibaratnya inovasi ya dalam proses pembelajaran itu, antara lain dengan pemilihan media yang mungkin bisa lebih variasi, dan juga mungkin dengan menggunakan media yang real gitu ya Pak, juga biar nanti anak lebih mengena, lebih bermakna bagi anak. Nah, setelah tadi Bapak mengungkapkan, sudah menceritakan proses perbaikan yang akan Bapak lakukan, nah kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan proses perbaikan pembelajaran yang sudah direncanakan tadi? Ini kan pembelajaran sudah dilakukan, terus kemudian dianalisa, itu ada kelemahannya apa, terus kemudian perlu penambahan apa, sehingga sudah tahu kekurangan dan kelebihan, sehingga yang untuk kedepannya ya untuk pembelajaran berikutnya ya, berarti ini perlu penambahan di medianya, seperti itu, bagaimana supaya anak itu tidak bosan. Jadi nanti Bapak akan mulai mempraktekkan tadi ya Pak, proses perbaikan yang sudah Bapak rancang itu pada pembelajaran yang berikutnya ya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Antoni sudah memaparkan rencana yang tadi Bapak ceritakan. Mudah-mudahan nanti proses perbaikan pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik, sehingga nanti pembelajaran itu bisa berdampak positif ya Pak, baik bagi Pak Antoni sendiri, bagi murid, ataupun membawa dampak yang baik bagi sekolah kita ya Pak. Demikian rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik, dimulai dari proses praobservasi, kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Antoni selaku penanggung dan juga pada Pak Puja Setiawan. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.